Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Oke, kurang semangat nih kayaknya. Saya ulang ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Nah, gitu dong. Harus awali pagi itu dengan semangat. Oke. Jadi sebelum kita mulai, mungkin saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana nih kabarnya anak-anak semua? Sehat semua atau ada yang sakit? Sehat, Pak. Sehat, Sehat ya Pak. semuanya ya. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa? Fajar ya ketua kelasnya. Baik, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah kita baiknya untuk berdoa dulu. Berdoa sudah dimulai. Berdoa dulu, saya. Oke, terima kasih Fajar telah dipimpin untuk berdoa. Jadi sekarang Bapak mau cek kehadiran terlebih dahulu ya. Nanti yang Bapak panggil namanya bisa raise hand atau on mic. Oke. Yang pertama Dinda Maharani hadir. Hadir, Pak. Oke, Fajar Dwi Laksono hadir. Saya, Pak. Oke, hadir semua ya berarti ya. Oke, baik. Anak-anak semuanya sudah siap mengikuti kegiatan belajar hari ini? Siap, Pak. Siap ya? Oke. Kalau udah siap, kan kemarin Bapak udah nyampein materi ya pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak Bapak bakal ngajarin apa di minggu ini? Coba, ada yang masih ingat nggak? Saya, Pak. Oke, Dinda, silakan. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem bilangan. Nah, benar. Jadi benar kata Dinda ya, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem bilangan. Mungkin Dinda Maharani ya tadi ya yang menjawab ya. Dinda tadi udah mempelajari belum tentang sistem bilangan ini? Belajar sedikit aja sih, Pak. Gimana menurut susah belum? Lumayan susah sih, Pak. Oke. Jadi untuk materi hari ini itu mengenai tentang sistem bilangan, mata pelajaran sistem komputer. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari sistem bilangan ini diharapkan nanti anak-anak semua itu mampu memahami konsep bilangan, kemudian dapat memahami jenis-jenis bilangan dan dapat melakukan konversi bilangan ke bilangan lainnya. Nah, bilangan ke bilangan lainnya berarti di sini kita tidak mempelajari satu bilangan saja. Di sini kita akan mempelajari beberapa bilangan untuk dilakukan konversi. Oke, tadi kan Dinda Maharani sudah menyampaikan materi yang akan diajarkan saya hari ini, dan Dinda juga tadi sudah menyampaikan sudah mempelajari dan terdapat kesulitan ya tadi. Tapi nggak apa-apa, tetap belajar ya Dinda, karena sukses itu tidak dapat digapai dalam waktu semalam. Yang mana saat Anda mulai konsisten, kesuksesan akan menghampiri Anda. Itu saya ambil kutipannya dari Dwayne Johnson. Oke. Langsung saja masuk ke materi untuk sistem bilangan. Mungkin sebelumnya udah ada yang pernah mendengar tentang sistem bilangan desimal atau sistem bilangan biner atau sistem bilangan oktal? Fajar atau Dinda? Saya, Pak. Oh, Fajar ya? Fajar melihatnya di buku atau di website atau di mana Fajar? Di web, Pak, sama di mata pelajaran sebelumnya juga Oke, pernah diajarkan juga, Pak. bagus. Jadi kita untuk sistem bilangan ini kita akan membaginya menjadi 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah sistem bilangan desimal, kemudian bilangan biner, dan juga bilangan oktal. Nah, yang pertama kita akan memahami pengertian dari sistem bilangan. Jadi sistem bilangan ini adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan yang banyak dipergunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu angka 1 sampai angka 9. Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 hingga angka 9. Itu adalah angka desimal. Kemudian di sini tadi kita kan sudah mendapatkan 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama tadi adalah bilangan desimal. Jadi sistem ini menggunakan 10 macam simbol. Simbolnya itu adalah angka yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 hingga angka 9. Nah, sistem ini tuh menggunakan basis angka 10. Bentuk nilai ini dapat berupa integer desimal ataupun pecahan. Oke, kemudian bilangan biner yang kedua tadi, bilangan biner ini adalah nama lain dari bilangan biner ini adalah bilangan basis 2. Oke, biner ini merupakan sistem bilangan yang hanya memiliki 2 angka, yaitu angka 0 atau 1. Nah, dalam bahasa pemrograman seperti yang sudah mungkin anak-anak semua sudah mempelajari sebelumnya ya tentang
boolean yang ada di pemrograman yang hanya memiliki angka 0 dan 1. 0 itu berarti false, sedangkan 1 itu berarti true. Dan untuk bilangan biner itu kita menyebutnya dengan bit untuk panjang dari bilangan biner. Kemudian untuk konsep cara menentukan nilai biner itu sama dengan menentukan nilai desimal. Hanya saja untuk desimal itu kita menggunakan perpangkatan angka 10. Sedangkan untuk biner itu kita hanya menggunakan perpangkatan angka 2. Oke. Contoh penggunaan biner itu ketika kita menyalakan saklar lampu. Apabila lampu menyala itu kita akan mendapatkan nilai binary-nya itu adalah 1. Itu untuk pemrograman ya. Sedangkan untuk mematikan lampu, kita mendapatkan nilainya itu adalah 0 yang berarti false. Oke, lanjut ke bilangan oktal. Untuk bilangan oktal itu adalah sistem bilangan berbasis angka 8. Kali ini berarti bilangannya itu diperbolehkan hanya angka yang berkisaran dari angka 0 hingga angka 7. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang konversi bilangan. Mungkin dari materi yang sudah diajarkan sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak, saya ingin bertanya. Oke, Dinda, silakan. Tadi kan sudah belajar mengenai konsep bilangan ya Pak. Nah, kalau untuk di komputer itu fungsi dari sistem bilangan itu apa ya Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus Dinda. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab aja ya. Untuk fungsi sistem bilangan pada komputer itu awal mulanya ya. Awal mulanya itu fungsinya adalah untuk mengkonversikan atau menyatakan tegangan fisik voltase itu ke data. Itu adalah fungsi pada awalnya. Namun sekarang fungsinya itu tidak hanya itu aja. Jadi sekarang fungsi lain dari sistem bilangan ini adalah untuk mengubah data analog berupa voltase ke digital yang berupa sinyal 0 dan 1 yang identik dengan sistem bilangan biner. Begitu. Paham, Dinda? Paham Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Dinda. Sekarang kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengkonversikan bilangan. Yang pertama adalah biner ke desimal. Nah, cara mengkonversikan bilangan biner ke desimal itu adalah mengalihkan satu bilangan dengan 2 atau basis biner, pangkat 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya, dimulai dari yang paling kanan. Nah, misalkan kita di sini mendapatkan contoh angka biner yaitu adalah 11001. Untuk mengkonversikannya kita itu harus melihat atau mengkonversikan dari yang paling ujung kanan. Yang paling ujung kanan itu adalah angka 1. Nah, angka 1 ini kita kalikan dengan perpangkatan 2 dipangkatkan dengan 0. Kita mulai dari 0 yang paling kecil, kemudian 0 ini dikalikan dengan 2 pangkat 1 dan seterusnya hingga yang terakhir itu adalah 1 dikalikan 2 pangkat 4. Kemudian dari hasil perkalian tersebut dijumlahkan, maka akan mendapatkan hasil bilangan desimal yaitu 25. Jadi begitu untuk mengkonversikan dari bilangan biner ke bilangan desimal. Kemudian untuk konversi bilangan desimal ke biner, itu kita tinggal membagikan dengan angka 2. Nah, misalkan di sini ada angka desimal 125. Kita diminta untuk mengkonversikan ke bilangan biner. Nah, kita tinggal membagi 2. Misalkan di sini 125 tadi ya. 125 kita bagikan dengan 2. Itu yang paling mendekati nilainya adalah perkalian 62, yang mana hasilnya 124. Dan menyisakan 1, karena 125 kurang 124 itu adalah 1. Kemudian dilanjutkan, 62 ini dibagikan lagi dengan 2. Sampai seterusnya hingga angka tersebut tidak bisa lagi dibagikan dengan angka 2. Maka itu adalah nilai dari bilangan biner. Nah, untuk bilangan binernya itu kita mengambilnya dari angka yang paling bawah, dari yang paling kecil ini, yang paling bawah, sampai ke yang paling atas tadi. Baik, sekarang masuk ke konversi bilangan desimal ke oktal. Cara konversi bilangan desimal ke oktal itu adalah dengan membagikan bilangan desimal dengan 8 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian. Terus hingga hasilnya itu kurang dari angka 8. Nah, itu adalah nilai dari bilangan desimal ke oktalnya. Nah, semisal kita dikasih contoh untuk soal 1327 untuk bilangan desimal. Ubah bilangan tersebut ke bilangan oktal. Jadi kita tinggal membagikan 1327 itu kita bagikan dengan 8. Yang paling mendekati di sini itu adalah 165. Karena 165 dikalikan dengan 8 itu akan mendapatkan nilai 1320. Ketika dikurangi itu mendapatkan sisa dari pembagian itu adalah 7.
Nah, dari pembagian 165 itu nanti akan dibagikan lagi dengan angka 8 dan seterusnya hingga akhirnya pembagian terakhir itu lebih kecil daripada angka 8. Kemudian untuk hasilnya kita bisa melihat di sini yang warna merah itu adalah nilai atau hasil dari konversi bilangan desimal ke oktal yang mana kita urutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Oke, kemudian yang terakhir di sini adalah bagaimana cara mengkonversikan bilangan oktal ke desimal. Untuk cara mengkonversikannya itu adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 8, pangkat 0, pangkat 1 hingga seterusnya. Nah, semisal kita ada dikasih studi kasus untuk 137 oktal, konversikan ke bilangan desimal. Berarti kita harus mengkonversikan dari sebelah kanan yang paling ujung dengan angka 8 yang dipangkatkan dengan 0 dan seterusnya. 7 dikalikan 8 pangkat 0, kemudian dilanjutkan 3 dikalikan 8 pangkat 1, kemudian dilanjutkan lagi dengan 1 dikali 8 pangkat 2. Kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil untuk bilangan desimalnya itu adalah 95. Jadi begitu cara untuk mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan desimal. Jadi untuk materi konversinya seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Sudah paham. Oke, karena tidak ada sepertinya Bapak akan mengadakan kuis ya, karena sepertinya kalian semua sudah paham. Di sini yang pertama saya akan mengadakan mini kuis, yang mana nanti pemenangnya akan mendapatkan nilai tambahan untuk nilai ujian akhir. Oke, yang selesai duluan bisa langsung aja raise hand, nanti akan saya nilai. Soalnya bisa dilihat ya, itu konversikan nilai bilangan oktal ke oktal 57 ke bilangan desimal. Kemudian soal yang kedua, konversikan nilai bilangan desimal 72 ke bilangan biner. Oke, saya kasih waktu pengerjaan 1 menit. Oke, udah hampir 1 menit. Ada yang udah selesai? Wah, Fajar udah nih. Fajar udah selesai ya? Oke, kita Sudah Pak, saya izin menjawab untuk yang nomor 1 Pak. Jadi silakan. di sini kan soalnya adalah konversikan nilai bilangan oktal dari 57 ke bilangan desimal. Jadi dulu dari 7, dari angka 7-nya yang dikalikan 8 pangkat 0 sama dengan 7 kali 1 sama dengan 7. Terus kemudian yang angka 5-nya yaitu 5 kali 8 pangkat 1 sama dengan 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi hasilnya ketika menjadi bilangan desimal adalah 7 tambah 40 sama dengan 47, Pak. Oke, benar, Fajar. Dinda bagaimana? Udah selesai nomor 2? Saya sudah, Pak, nomor 2. Oke, silakan Dinda. Baik, jadi untuk soalnya kan konversikan nilai bilangan desimal 72 ke bilangan biner. Yang pertama nilai 72, bilangan 72 dibagikan dengan 2, hasilnya 51, sisanya 0. Kemudian 51 dibagi 2, hasilnya yang mendekati adalah 25, sisanya 1. Kemudian 25 dibagi 2, hasilnya 12, hasilnya 12 yang paling mendekati. Kemudian ada sisa 1. Nah, yang 12 dibagi 2, hasilnya 6, sisanya 0. Kemudian 6 dibagi 2, hasilnya 3, sisanya 0. Kemudian yang terakhir adalah 3 dibagi 2 sama dengan 1, nah sisanya 1. Jadi untuk konversi bilangan 72 desimal ke bilangan biner adalah 11001110. Oke, benar. Oke, sepertinya anak-anak semua di sini sudah paham semua ya tentang bilangan desimal, bilangan biner, sama bilangan oktal. Jadi kita review kembali materi yang sudah diajarkan tadi ya teman-teman. Jadi tadi kan kita sudah mempelajari tentang apa itu sistem bilangan, kemudian ada berapa sistem bilangan yang kita pelajari hari ini. Mungkin dari anak-anak semua di sini ada yang mencatat tadi kan? Coba direview kembali deh materinya. Salah satu perwakilan boleh raise hand yang mau mereview kembali materinya. Saya, Pak. Oke, Dinda silakan. Baik, jadi untuk hari ini kita telah belajar mengenai konsep dari sistem bilangan. Yang mana sistem bilangan ini digunakan untuk sistem di komputer.
Nah, di sistem bilangan ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada bilangan desimal, kemudian ada bilangan oktal, kemudian ada bilangan biner. Nah, bilangan desimal ini ada 10 simbol dari 0 sampai 9. Untuk bilangan biner terdapat 2 simbol, yaitu 0 dan 1, atau bisa disebut juga dengan true false. Kemudian yang terakhir ada bilangan oktal, yang mana bilangan oktal ini adalah bilangan berbasis 8 yang dimana dimulai dari 0 sampai bilangan 7. Sekian dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Dinda. Dinda sepertinya memperhatikan ya dari awal sampai selesai nih. Mantap, Dinda. Jadi untuk materi hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Untuk minggu depan itu kita akan mempelajari selanjutnya materi tentang masih dalam sistem bilangan, yaitu tentang bilangan heksadesimal. Mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya. Fajar, Dinda dipersiapkan terlebih dahulu untuk materi berikutnya. Kira-kira dari Dinda sama Fajar ada yang mau ditanyakan sebelum kelasnya diakhiri? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, tidak ada ya. Silakan Fajar selaku ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum kita tutup pelajaran hari ini. Baik, Pak. Jadi sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fajar. Sebelumnya terima kasih anak-anak semua karena telah memperhatikan dan tadi telah aktif di kelas untuk menanyakan, kemudian menjawab mini quiz. Tadi untuk ketercapaian materi hari ini tuh sepertinya sudah mencakup semuanya ya. Mungkin saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian tadi atau terlalu kecepatan. Mungkin bisa dikoreksi nanti ya teman-teman ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan bisa live ya.